mereka juga udah bayar mahal banget kan buat nyampe sana kan. Jadi ya pilihannya kalau diem mati, kalau dijalanin ya jadi budak. Some companies offer labor at such low wages, they end up paying their workers nothing. Di sana para migran tuh harus bayar 100 euro per orang buat tinggal di kamar yang isinya tuh 20 orang. Kita bahas Eropa lagi ya. Sekarang gue mau bahas sesuatu yang sebenarnya gue sendiri nggak nyangka nih kalau praktek model gini tuh masih ada. Dan ini terjadinya di Eropa loh, di kawasan yang seringkali dianggap lebih unggul dari kawasan lain kan. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas praktek perbudakan modern nih. Jadi ternyata praktek perbudakan kayak gini tuh masih ada sekarang, dan Portugal jadi tempat di mana praktek ini tuh banyak terjadi. Nah ini pas banget kan, kita emang belum pernah bahas Portugal juga kan. Tapi gimana ceritanya ya, hari gini masih bisa ada praktek perbudakan di Portugal. Ini apa nggak kecium sama aparat sana nih? Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas praktek perbudakan modern di Portugal di Learning by Googling. Oke, kalau kita bahas perbudakan, mungkin kita mikirnya ini tuh hal yang terjadi ratusan tahun lalu ya, yang sekarang tuh udah nggak ada, karena ya udah dilarang juga kan. Secara hukum ini tuh udah bener-bener nggak boleh, karena ya semua manusia kan punya hak atas kebebasan, kesetaraan, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kan. Cuma nyatanya, ternyata di zaman sekarang juga masih banyak tuh perbudakan-perbudakan modern yang terjadi. Walaupun ya secara konsep ini beda sama perbudakan zaman dulu, tapi tetap aja itu melanggar hak asasi manusia terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak tadi. Makanya ini disebutnya perbudakan modern. Kalau menurut International Labour Organization, di tahun 2021 secara global ada 27 juta orang yang jadi korban kerja paksa dan perbudakan. Dan 12% diantaranya tuh adalah anak-anak. Dan salah satu negara yang punya angka perbudakan modern tertinggi ya Portugal. Kalau menurut Euronews, Portugal adalah negara dengan angka perbudakan tertinggi di Eropa Barat. Disebut setiap 2,5 orang dari 1.000 orang di Portugal adalah korban perbudakan. Yang di sini mayoritasnya mereka nih imigran asing. Sebagian besar imigran ini tuh berasal dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Rumania, sama Moldova. Dan mereka ini kebanyakan kerjanya tuh di sektor pertanian musiman, kayak sayur atau buah-buahan gitu, yang sebenarnya cuma tumbuhnya tuh di musim panas sama musim semi aja. Dan mirisnya di sini jumlah migran yang terus jadi budak modern di Portugal tuh terus bertambah dari tahun ke tahunnya. In southwestern Portugal, thousands of foreign workers toil on berry plantations. It's a back-breaking job, with pay under 4 euros an hour and unrelenting 10-hour days. Kalau menurut Foreign Policy, migran-migran ini tuh emang sengaja datang ke Portugal buat kerja. Mereka tergoda nih sama benefit yang didapat. Tergoda sama keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh kalau mereka kerja di sana. Emang apa aja keuntungannya? Yang pertama ya pastinya duit ya. Harapannya dengan kerja di Eropa, mereka jadi bisa punya penghasilan yang lebih baik tuh daripada di negara asalnya. Terus yang kedua, karena mereka ngincer paspor Uni Eropa dengan cara jadi warga negara Portugal. Dan mereka ngincer punya paspor Uni Eropa gini, soalnya kan kalau kita punya kewarganegaraan salah satu negara anggota Uni Eropa, itu kan artinya kan kita bisa pergi dan kerja di negara-negara Uni Eropa lainnya ya. Misalnya lu warga negara Portugal nih, tapi pengen kerja di Jerman karena di sana gajinya lebih gede. Ya itu bisa aja, nggak perlu ngurusin visa atau surat-surat yang ribet lagi, udah. Dan kalau gitu jadinya hemat uang juga kan, karena ya bikin visa kerja tuh emang mahal, apalagi di negara-negara maju di Eropa. Makanya orang-orang yang tertarik buat jadi pekerja migran di sana tuh mikirnya ya biar nantinya mereka bisa dinaturalisasi, biar bisa jadi warga negara anggota Uni Eropa. Mimpi besarnya nih kalau udah bisa dapat paspor Uni Eropa, nantinya tuh mereka jadi bisa ngebawa keluarganya buat jadi warga negara yang sama. Biar sama-sama bisa dapat kemudahan hidup dan kerja di Eropa. Mimpinya. Now I'm just waiting for my passport. Like it's been more 2 years for the passport. Gian Pal, also from India, has been working towards the same goal for 5 years. With the Portugal passport, you can go more than 168 countries without visa. Dan di sini walaupun privilege warga negara yang bebas visa itu berlaku buat semua negara anggota Uni Eropa, tapi tetap aja kebanyakan dari migran-migran ini pada ngincer Portugal sebagai tempat mereka mulai kerja. Pokoknya batu loncatan pertamanya tuh Portugal aja. Ntar kalau udah dapat paspor Uni Eropa, baru deh tuh langsung cabut ke negara lain yang lebih oke. Kenapa pertamanya pada ngincer Portugal? Kalau menurut Reuters, soalnya Portugal tuh emang butuh banget tenaga kerja. Soalnya mereka tuh kekurangan populasi muda, gara-gara kebanyakan anak mudanya malah pada pergi ke bagian Eropa yang lebih utara. Malah pada pergi ke negara yang dikenal lebih maju buat kerja di sana.
Anak mudanya pada cabut kan, endingnya malah nggak ada yang kesisa tenaga kerja buat di Portugalnya sendiri. Dan terutama di sini buat kerjaan-kerjaan kasar yang prospek dan gajinya tuh emang kecil, kayak sektor pertanian misalnya. Dan ya udah, dengan situasi yang begini kan mau nggak mau Portugal jadi harus ngebuka diri ya buat migran asing. Nah, kalau menurut Tripling, syarat buat jadi warga negara Portugal juga ternyata jadi salah satu yang paling gampang dan butuh waktu paling sebentar dibanding negara-negara Uni Eropa lainnya. Di Portugal, imigran tuh bisa ngajuin visa tinggal selama 2 tahun, dan kalau udah habis, itu bisa diperpanjang sampai 3 tahun lagi. Dan nantinya setelah tinggal 5 tahun di sana, si imigran ini udah bisa nih ngajuin diri buat jadi warga negara Portugal. Dan kalau udah dapat kewarganegaraannya, biasanya para imigran ini bakal ngebawa anggota keluarga mereka dari negara asal mereka biar bisa jadi warga negara Portugal juga. Soalnya yang bikin gampang dapat kewarganegaraan juga nih, anak-anak yang lahir di Portugal itu otomatis mereka jadi warga negara Portugal. Kalau salah satu atau kedua orang tuanya udah jadi warga negara Portugal selama setahun. Ini enak amat, Jir. Dan ya faktanya cara dapat kewarganegaraan Portugal tuh emang salah satu yang paling gampang sih kalau dibandingin sama negara-negara lain. Buat contoh misalnya yang sama-sama Uni Eropa tuh kita bandingin sama Jerman aja. Di Jerman syarat buat ngajuin kewarganegaraan tuh harus tinggal di sana selama 8 tahun dulu. Dan anak-anak yang lahir di Jerman kalau mau jadi warga negara sana, orang tuanya harus udah jadi warga negara Jerman selama 8 tahun juga. Ya, ini jatuhnya jauh lebih susah daripada Portugal tadi ya. Makanya gara-gara ini jadi banyak tuh yang milih Portugal buat nyari kesempatan yang lebih besar di Uni Eropa. Karena ya persyaratan buat jadi warga negaranya juga lebih gampang kan. The other countries are very strict, like Germany, Denmark, and Sweden. I need the visa to stay here, but here I can stay, without the visa and all that. And that's what I can apply for the permanent residency here. And that's why so many workers are from Nepal, Thailand, Pakistan, and India. Tapi karena hal ini juga, karena saking mudahnya dapat kewarganegaraannya juga, jadinya imigran yang datang ke Portugal tuh rawan banget jadi korban perdagangan manusia dan kerja paksa. Atau ya jadi korban perbudakan modern lah. Kalau menurut laporan dari European Commission disebut, di tahun 2015 sampai 2016, Portugal tuh punya proporsi korban perdagangan tenaga kerja paling tinggi kedua di Uni Eropa. Dan sebagian besarnya tuh mereka tuh laki-laki dan berasal dari Asia Selatan sama Eropa Timur. Para korban ini biasanya mereka dapat info tentang agen-agen penyalur tenaga kerja di sana tuh dari iklan di sosmed yang ngasih tahu benefit apa aja yang bisa didapat kalau mereka pergi dan kerja di Portugal. Di iklannya dijanjiin juga tuh kalau mereka bakal dapat surat-surat legal yang sah buat jadi tenaga kerja di Portugal. Dan semua itu bisa didapat dengan ngebayar sekitar 14.000 euro. Pokoknya bener-bener di iklannya tuh kalau kita bayar langsung tuh kita tuh bisa punya kesempatan kerja di Eropa dan punya paspor Uni Eropa. Pada tertarik dong tuh orang-orang langsung jebol tabungan mereka demi bisa ngebayar 14.000 euro tadi. Karena ya uang segitu kan emang cukup banyak ya. Sayangnya walaupun udah jebol tabungan segala macam dan udah diberangkatin juga, tapi ternyata surat-surat yang dijanjiin di awal tuh nggak pernah dikasih ke mereka. Ya udah, hilang deh duitnya di situ. Tapi karena mereka udah terlanjur diberangkatin ke Portugal kan, endingnya mereka ya jadi imigran ilegal di sana. Dan jadi nggak bisa dapetin hak mereka secara hukum karena ya mereka bukan imigran yang sah kan. Ini kasihan banget ya. The men here scrimp and save to pay back their families who paid the traffickers. John Paul has already paid off everything. Now he wants to bring his wife and child over. But to do that, he'll have to earn a lot more than a harvest worker. He talks to his wife on the phone every day. Terus mirisnya lagi, kalau menurut DW disebut setelah mereka bayar nominal yang besar ke agen perdagangan manusia tadi, kerjaan mereka di Portugal tuh ternyata cuma dibayar pakai upah minimum. Cuma sekitar 200 euro per bulannya. Dan penghasilan segini, ini buat nutupin harga yang mereka bayarin di awal aja kan butuh waktu yang lama banget ya buat nutupnya ya. Belum lagi dipakai buat makan, tempat tinggal, sama segala macem lah. Nutup modalnya aja entah berapa lama, gimana jadi makmurnya? Ngimpi udah. Dan gilanya lagi dengan penghasilan yang kecil banget gini, ternyata pekerjaannya tuh berat banget loh. Lu bayangin aja, mereka bisa kerja sampai 16 jam per harinya di tengah musim panas. Buat metik stroberi, raspberry, atau buah dan sayur lainnya. Ini lama amat Jir jam kerjanya. Edan 16 jam loh. Terus kalau menurut General Confederation of the Portuguese Workers disebut, selain upah dan kondisi kerja yang parah,
kondisi kehidupan para pekerja ini juga memprihatinkan banget nih. Jadi karena upah yang mereka terima tuh kecil banget kan, akhirnya para migran ini jadi nggak mampu tuh buat nyewa tempat tinggal yang layak. Contohnya situasi gini tuh kayak di Alentejo, kota yang jadi pusat perbudakan migran di Portugal. Di sana para migran tuh harus bayar 100 euro per orang buat tinggal di kamar yang isinya tuh 20 orang. Ini kan nggak sebanding banget ya sama harganya ya. Mana lu inget kan tadi kan penghasilan mereka per bulan kan 200 euro ya. Jadi ya penghasilan mereka nih langsung ngurang setengahnya per bulannya buat biaya kamar doang. Mana kamarnya nggak buat sendiri lagi. Makanya akhirnya dengan situasi kayak gini, banyak dari mereka yang milih buat nyari rumah-rumah terlantar buat ditinggalin rame-rame. Karena ya walaupun ini salah nempatin rumah orang tanpa izin kan, tapi seenggaknya mereka tuh jadi nggak bayar uang bulanan kan. Tapi sayangnya namanya juga rumah terlantar kan. Jadi ya rumah-rumah ini tuh punya privasi dan sanitasi yang buruk banget. Terutama orang-orangnya tuh jadi rentan penyakit. Dan kalau udah sakit itu biaya berobatnya juga mahal banget loh. Bisa nyampe 800 euro. Ini 4 kali gaji ya berarti ya sekali berobat ya. Nah, kalau menurut Dewan Lokal Kota Odemira, salah satu kota dengan perbudakan tertinggi juga di Portugal, disebut sekitar 6.000 dari 13.000 pekerja migran yang tinggal di Odemira tuh nggak punya tempat tinggal yang layak. Terus akses ke air mereka juga susah banget nih. Dan gilanya, so far pemerintah kota Odemiranya sendiri juga bingung. Ini gimana cara ngatasinnya ya? Tapi ngeliat ini, sumpah ya, ini berasa mirisnya nggak sih? Lu datang ke negara orang kan, niatnya pengen punya kehidupan yang lebih baik. Endingnya malah dieksploitasi dan diperbudak. Dan kalau udah gini, kalau udah masuk ke lingkaran perbudakan ini, posisi mereka juga makin susah kan. Mereka nggak bisa berhenti kan dari kerjaannya, karena kalau nganggur ya malah makin susah lagi nanti hidupnya. Jadi ya mereka terpaksa tuh kerja di bawah tekanan dan kondisi yang memprihatinkan. Mau nggak mau harus dijalanin aja udah. Apalagi terus ingat mereka juga udah bayar mahal banget kan buat nyampe sana kan. Jadi ya pilihannya kalau diem mati, kalau dijalanin ya jadi budak. Pilih mana coba itu? Some companies offer labor at such low wages, they end up paying their workers nothing, or they don't pay social security or taxes for them. Dan menyangkut masalah perbudakan modern ini, sebenarnya pemerintah Portugal tuh udah sejak lama ngelakuin berbagai cara buat ngeberantas perbudakan ini. Mulai dari ngebatasin jumlah visa bebas, ngeluarin undang-undang yang berkaitan dengan perbudakan modern, sampai ngediriin instansi-instansi buat melindungi para korban. Contoh instansinya tuh kayak ada yang namanya Network for Support and Protection to Victims of Trafficking atau disingkat RAPVT. Sama ada juga yang namanya Observatory on Trafficking in Human Beings atau ya disingkat OTSH lah. Nah, kalau menurut OTSH di tahun 2017, pihak berwenang Portugal tuh udah melakukan 4.500 penggerebekan dan inspeksi buat nangkep para pelaku perdagangan manusia dan kerja paksa di sana. Terus mereka juga ngasih perlindungan dan izin tinggal di tempat penampungan gitu, di mana para korban tuh dapat bantuan konseling psikologis dan akses ke pasar tenaga kerja juga. Nah, ini kan sebenarnya bagus banget ya buat para korban di sana. Cuma sayangnya proses pengajuan izin tinggal ini cukup lama dan terbatas nih. Jadi ya nggak semua korban bisa dapat bantuan. Jadi ya sampai sekarang pemerintah Portugal sendiri masih terus mikirin nih gimana caranya biar perbudakan di Portugal tuh bisa berkurang dan pekerjanya bisa dapat penghidupan yang layak. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih? Apakah perbudakan modern di Portugal tuh bakal bisa segera di-stop atau justru bakal makin parah nantinya? Yang mana nih? Silahkan komen. Tambahan dikit, gue yakin semua tau lah kalau Portugal zaman dulu tuh jadi salah satu negara yang punya peran paling besar terkait perbudakan. Bahkan Presiden Brazil sekarang aja, Lula da Silva, dia tuh sampai minta Portugal buat minta maaf atas kelakuan Portugal di zaman dulu. Dan ternyata ngerespon permintaan ini, Presiden Portugal beneran minta maaf nih. Dia bilang hal yang termudah buat dilakukan buat masalah perbudakan ini ya emang minta maaf. Tapi ya tetap ini permintaan maaf buat yang dulu ya. Kalau buat yang sekarang kan pemerintah Portugal juga masih bingung kan nyari solusinya. Seria também possível a propósito de toda a colonização e toda a descolonização e assumirmos plenamente a responsabilidade por aquilo que fizemos. Não é apenas pedirmos desculpa, devida, sem dúvida, por aquilo que fizemos. Porque pedir desculpa é às vezes o que é de mais fácil. Pede-se desculpa, vira-se as costas e está cumprida a função. Não, é o assumir a responsabilidade para o futuro daquilo que de bom e de mau fizemos no passado. Oke, sekian Lerbe Guing kali ini tentang parahnya perbudakan modern di Portugal. Ini edan sih, kasihan sih gue ke korbannya nih. Mimpinya udah tinggi kan, harapannya udah banyak banget, ternyata malah ditipu mereka. Kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!